Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nadia Ratanjani, sebagai perwakilan dari kelompok 7RC, akan membuka hasil diskusi kami mengenai siklus hidup perancangan basis data pada sistem informasi akademik ITERA. SIAKAD sendiri adalah suatu software yang dirancang untuk mendukung dan menjalankan manajemen data akademik. SIAKAD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akademik. Siklus hidup rancangan basis data adalah proses sistematis yang mencakup beberapa tahapan, dan proses ini melibatkan beberapa web developer atau programmer untuk menciptakan suatu sistem yang efektif digunakan dalam mengelola data dan juga mudah untuk digunakan oleh usernya seperti mahasiswa, dosen, tendik, dan lain-lain. Untuk siklus hidupnya sendiri ada 10, di mana yang pertama ada perencanaan atau planning. Di perencanaan atau planning ini, yang pertama kita dapat melakukan identifikasi kebutuhan, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan sistem akademik seperti manajemen data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, nilai, pengisian KRS, pendaftaran KKN, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya ada tujuan dan juga ruang lingkup, di mana kita menentukan tujuan dari pembuatan basis data dan ruang lingkup proyeknya termasuk batasan dan juga prioritasnya. Lalu yang terakhir ada analisis stakeholder, di mana kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat seperti mahasiswa, dosen, admin, dan lain-lain, serta kebutuhan mereka dalam mengelola SIAKAD yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada analisis kebutuhan atau requirement analysis, di mana di sini kita melakukan pengumpulan data, kita mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner, observasi, survei, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan, di mana kita mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, termasuk aturan bisnis dan juga kebijakan akademik. Lalu yang terakhir ada use case dan scenario, di mana kita membuat use case dan scenario untuk memahami interaksi pengguna atau user dengan sistem yang sudah ada. Baik, saya Trisha Rami akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah ketiga sampai langkah kelima. Langkah ketiga itu ada perancangan konseptual, ada Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam basis data. Misalnya hubungan antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian ada normalisasi untuk memastikan bahwa struktur tabel telah dioptimalkan untuk menghindari duplikasi data. Kemudian ada model data konseptual untuk menyusun model data yang memetakan bagaimana entitas saling berhubungan dalam database. Langkah keempat ada perancangan logis, ada pembelian DBMS untuk memilih manajemen basis data yang sesuai seperti MySQL. Kemudian transformasi model konseptual ke logis untuk mengubah model data konseptual ke model data logis yang sesuai. Kemudian definisi tabel dan relasi untuk mendefinisikan tabel, kolom, tipe data, dan relasi. Langkah kelimanya itu ada perancangan fisik atau physical design terbagi atas struktur penyimpanan untuk menentukan struktur penyimpanan data. Kemudian optimasi performa untuk melakukan optimasi. Kemudian ada keamanan data untuk merancang mekanisme keamanan seperti enkripsi, backup, dan recovery. Di sini saya akan menjelaskan tahap ke-6, 7, dan 8 pada siklus hidup rancangan basis data sistem SIAKAD ITERA. Pada tahap ke-6 yaitu ada implementasi atau implementation, di mana pada tahap ini terdapat pembuatan basis data, yaitu membuat basis data dan tabel sesuai dengan desain yang telah dibuat. Ada pengisian data awal, yaitu mengisi data awal seperti data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dan ada pengembangan aplikasi, yaitu mengembangkan aplikasi SIAKAD yang terintegrasi dengan basis data. Tahap selanjutnya ada pengujian atau testing, yang mana ada unit testing, yaitu menguji setiap komponen basis data secara individual. Integration testing, menguji integrasi antara basis data dan aplikasi SIAKAD, dan ada user acceptance testing, yang mana melakukan pengujian dengan melibatkan pengguna akhir untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Dan pada tahap ke-8 ada deployment, yang mana pada tahap 8 ini ada migrasi data, yaitu memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru jika diperlukan. Ada peluncuran sistem, yaitu meluncurkan sistem SIAKAD ke lingkungan produksi, dan ada pelatihan pengguna, yang mana memberikan pelatihan kepada pengguna akhir untuk menggunakan sistem dengan efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur ke-9 dan ke-10. Yang ke-9 adalah pemeliharaan atau maintenance, yaitu yang pertama ada monitoring dan tanding, yaitu memonitor performa basis data dan melakukan tanding jika diperlukan. Yang kedua adalah backup dan recovery, yaitu melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan prosedur recovery. Yang ketiga adalah pembaruan dan upgrade, melakukan pembaruan dan upgrade basis data dan aplikasi dengan sesuai kebutuhan. Yang ke-10 adalah evaluasi dan perbaikan, yaitu evaluation dan improvement. Yang pertama adalah evaluasi kinerja dengan mengevaluasi kinerja basis data dan sistem secara keseluruhan. Dan yang kedua ada umpan balik dari pengguna, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan sistem ke depannya. Siklus hidup ini memastikan bahwa basis data yang dibangun untuk SIAKAD ITERA dapat berfungsi dengan efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna.